Selamat pagi, shalom buat kita semuanya. Shalom. Kayak kurang bersemangat. Shalom, lambaikan kedua tanganku di hadapan Tuhan. Haleluya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, sehat luar biasa. Boleh kalau saya bilang dari sini apa kabar, sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Jangan kalah sama sekolah minggu, amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Yes, yes, yes. Kayaknya kurang kompak. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Yes, yes, yes. Kita luar biasa di dalam Tuhan, amin. Haleluya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menghormati hadirat Tuhan. Kita akan bawa setiap pujian kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita akan bawa setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bawa setiap keluh kesah kita, segalanya kita bawa di hadapan Tuhan yang berkuasa atas kita. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tidak ada Allah lain di bumi ini yang berkuasa selain daripada nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa ibadah kami ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa dari awal sampai akhir. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Biar setiap pujian penyembahan kami harum di hadapan Tuhan. Kami boleh bawa setiap persembahan pujian kami ini di hadapan Tuhan. Setiap roh kehausan akan Tuhan puaskan hari ini. Kehausan-kehausan yang jemaatmu alami hari ini. Oh, akan engkau, akan firmanmu, akan hadiratmu akan kau puaskan dengan air hidup. Engkaulah sumber air hidup. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bahwa hati kami merasakan hadirat-Mu. Bahwa kami dapat menikmati pujian ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Mulia bagi anak domba. Bye.
Yesus yang baik, yang mau dan yang mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Sebab Tuhan kita yang bertahta, amin. Berikan dulu tos kanan kirimu. Sebab Tuhan kita yang bertahta, di atas dia pujian umatnya. Haleluya. Mari katakan, Tuhan
pemenang. Amin. Haleluya. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi ya, katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Semua jemaat kita bersemangat memuji Tuhan. Katakan lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Imani telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Oh haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih, oh kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Lebih lagi, saya lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan menolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di hidup kami. Kau Tuhan penolong dalam hidupku.
berseru di hadapan-Mu Tuhan. Ini semua kami umat-Mu, jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Sepanjang umur hidup kami, katakan lagi Yesus, Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, amin. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah, sekali lagi katakan semuanya, oh Yesus. Padamu ku berseru, amin. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Silakan kepada hambanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami kepadamu ya Tuhan di tempat ini. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau selamanya. Selama kami hidup, selama kami ada di dunia ini, kami akan terus menyembah-Mu. Kami terus tinggikan, agungkan Engkau. Karena kami tahu ketika kami berseru kepada Tuhan, maka disitulah kami boleh menerima kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, sehingga setiap firman yang diberitakan hari ini memberkati kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang siap dengar firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang indah pada pagi siang hari ini. Tema PGI yang diberikan untuk Paskah pada tahun ini adalah bangkit untuk memperbaharui kemanusiaan kita. Kristus bangkit untuk memperbaharui kemanusiaan kita. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka saja Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Tentu ini ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Boleh kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3.
Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, puji Tuhan. Ini adalah surat daripada Rasul Paulus yang kedua. Ditulis untuk jemaat yang ada di Korintus dan ditulis juga untuk jemaat yang ada di GBI Tanah Merah, Kelapa Gading. Amin. Iya. Firman Tuhan katakan di sana, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Saudara yakinkah bahwa kita ini di dalam Kristus? Berarti kalau kita ada di dalam Kristus, tentu ada tandanya. Amin. Tandanya apa? Yang enggak merokok lagi. Haleluya, saudara ya. Yang enggak berasap lagi ya. Kalau istilah hamba Tuhan, tidak ada lagi tiang awan, tiang api. Saudara ya. Karena sudah di dalam Kristus, ya. Ciri-ciri anak Tuhan di dalam Kristus tidak lagi tersinggung, ya, marah, emosi, atau iri hati. Kalau istilah saya katakan TKI, tersinggung, kecewa, iri hati. Haleluya. Saudara yang kasih nama Tuhan, coba bilang kiri kananmu jangan TKI ya. Saudara, karena apa? Karena kita di dalam Kristus. Kalau sudah di dalam Kristus masih ada TKI berarti sudah keluar. Haleluya. Mudah enggak? Apalagi zaman sekarang. Orang emosian. Senyum aja kita, orang itu bisa marah. Ngapain lo senyum sama gue? Ini zaman sekarang, realita Bapak Ibu. Jadi saudara yang kasih nama Tuhan, seperti lagu tadi, Yesus ku berseru. Kapan berseru? Daud katakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Kalau kita hanya hari Minggu ya. Kalau ada yang bilang iya, waduh doakan dia, saudara. Haleluya. Nah, Rasul Paulus katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Berbicara tentang ciptaan baru, bukan waktu kita percaya Yesus dibaptis, bukan di situ. Berbicara ciptaan baru itu setiap hari. Amin. Karena doa Bapa kami juga mengajarkan itu, berilah aku makanan yang secukupnya hari ini. Berarti di sana ada komunikasi, ada hubungan. Sebab itu anak Tuhan harus ada hubungan setiap hari dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Rasul Paulus katakan siapa yang ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, Kristus bangkit untuk memperbaharui kemanusiaan kita. Yang diperbaharui pertama adalah identitas kita. Amin. Ketika Tuhan menciptakan manusia itu bagus di Taman Eden. Tapi begitu manusia jatuh ke dalam dosa, gambar Allah yang ada dalam diri kita itu hilang dan rusak. Sebab itu Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan lagi gambar itu. Ya kan? Untuk memulihkan gambar itu. Sebab itu Yesus bangkit untuk menebus dosa kita. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Nah ini saudara, dia hidup untuk memperbaharui kita. Jadi yang pertama, Yesus bangkit untuk memperbaharui identitas kita. Identitas kita yang sudah lama itu sudah berlalu. Jadi Kristus datang untuk mengembalikan lagi gambar yang semula. Jadi kita bersyukur saudara. Kalau Tuhan tidak bangkit, kalau Kristus tidak bangkit, ya sudah. Habis semuanya. Jadi saudara yang kasih nama Tuhan, kita memahami bahwa kebangkitan Kristus membaharui identitas kita sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah ini saudara yang kasih nama Tuhan. Dan kita juga menyadari bahwa kebangkitan Kristus memperbaharui karakter kita untuk hidup selaras dengan Kristus.
Ya itu, benar. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Jadi saudara, kuncinya pertama sebagai gereja Tuhan itu ada dulu di dalam Kristus. Kalau sudah ada di dalam Kristus, waduh, apapun yang terjadi di dunia ini kita tidak akan lagi takut. Karena ada Yesus yang menjadi penopang hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih nama Tuhan. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh. Dibutuhkan iman dan keteguhan hati yang kokoh untuk kita terus tetap tinggal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang kasih nama Tuhan, seperti rumah ya, kalau kita lihat rumah yang lama, itu mungkin tidak ada yang namanya dibilang bagus, enggak saudara. Jadi orang yang di luar Kristus itu seperti bangunan rumah yang lama. Mungkin orang pun tidak akan mau bertamu atau tinggal di rumah itu. Tetapi ketika rumah itu kembali direnovasi, diperbaiki atau dibangun lagi kembali dari awal, maka kelihatan sekali perbedaannya. Dan siapapun akan suka. Ketika rumah itu sudah bagus, rapi dan bersih dan indah, bahkan ketika dijual pun orang tertarik untuk membelinya. Begitu juga kita ketika kita di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, kebangkitan Kristus untuk memperbaharui umat manusia bukan sekedar keanggotaan agama, melainkan hidup terhubung dengan Kristus. Jadi kita diperbaharui ini supaya hubungan kita dengan Tuhan kembali pulih. Makanya Paulus katakan, kalau hidup di dalam Kristus yang lama itu sudah berlalu. Pelayanan saya sebagian besar pelayanan selama 15 hampir 16 tahun ini khusus pelayanan di penjara. Kalau Jabodetabek setiap minggu, 3 kali seminggu. Dan saya bergereja di GPDI Tebet. Saya mulai pelayanan di GPDI Tebet itu 1997. Dan sampai sekarang nggak pindah-pindah. Haleluya. Saudara yang kasih nama Tuhan. Jadi identitas itu penting. Saudara yang kasih nama Tuhan. Jangan nanti kita bilang, di mana kau bergereja? Di GBI Tanah Merah. Nanti ibadah minggu depan tadi persekutuan mana? Di mana kau beribadah? Di GBI Tanah Abang, saudara. Di mana kau beribadah? Di GBI Tangerang. Jangan begitu. Orang yang tinggal di dalam Kristus, kalau GBI Tanah Merah, tetap GBI Tanah Merah. Amin. Tepuk tangannya cuma satu orang. Haleluya. Itu identitas penting. Saudara yang kasih nama Tuhan. Karena kita ini adalah orang yang sudah tahu kebenaran. Jadi kalau kita sudah tahu kebenaran, harus konsisten. Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan. Dan jadi setiap hari saya pelayanan ini menghadapi orang-orang yang hebat-hebat. Warga binaan. Dengan berbagai macam kasus. Saudara, di dalam gereja itu bukan orang-orang biasa. Bahkan pendeta pun ada di dalam. Saudara ya, gembala. Saudara yang kasih nama Tuhan ada. Suatu hari pernah ngobrol seorang warga binaan. Ayo Pak ke gereja, ada ibadah. Enggak. Katanya. Ayo Pak ibadah. Enggak. Loh, akhirnya ditanya penasaran. Kenapa Bapak waktu ibadah Bapak enggak mau? Udah taunya aku. Apa yang dikhotbahkan itu? Ayat pertama nanti dia buka, udah aku tahu tuh ayat berikutnya. Wah, dari mana Bapak tahu? Kan saya pendeta katanya. Itu di Rutan Salemba, saudara. Nah itu. Udah ada yang kasih nama Tuhan. Jadi nggak jaminan. Mau pendeta, mau apa, dia ada di dalam Kristus. Enggak. Siapapun kalau di dalam Kristus pasti terjamin. Amin. Nah ini, makanya idolakan aja Yesus. Jangan manusia, saudara. Dikasih nama Tuhan. Waktu
Waktu saya khotbah di Rutan Cilodong, Depok, saya khotbah tentang pelayanan ke berbagai tempat di Indonesia. Habis khotbah saya bilang, datang seseorang pada saya, Pak, saya juga penginjil gitu. Wih, hebat juga gitu. Udah kemana aja kamu? Oh, keliling. Dulu saya dengan Apen Bangun, wah, dengan Thomas Bangun gitu. Oh, si bintang film laga itu, iya. Terus kenapa kau ada di sini? KDRT Pak, katanya. Tuh. Saudara, Halahita. Saudara yang kasih nama Tuhan. Aku kalau ketemu yang kayak gitu, Halahita katanya, langsung ku tampar pipinya. Ya setengah keras lah. Tah, bailah kok. Haleluya. Masih mending. Haleluya. Padahal kan dia pendeta. Saudara. Jadi saudara yang kasih nama Tuhan, berilah dirimu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Karena orang yang di dalam Kristus yang lalu itu sudah berlalu. Untuk melepaskan yang lalu itu enggak mudah, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sebagai pelayan Tuhan pun ingin kembali menjejaki yang lama-lama itu, saudara. Ingin menarik gitu. Kayaknya kok lebih kangen aku hal-hal yang lama itu. Dikit-dikit enggak apa-apa lah. Tapi kalau kita tidak waspada, kita akan terseret. Jadi, Kristus bangkit. Yang pertama dia perbaharui adalah identitas kita. Saya percaya semua dari umur 17 ke atas itu sudah punya identitas, KTP, ya kan? Ya betul kan. Dan jelas namanya ya. Nah, jangan nanti si hari ini jadi Syahrono. Haleluya. Jangan begitu, saudara. Siang hari Syah Putra, malam hari Syahrini. Jangan begitu, harus jelas. Jadi Kristus bangkit itu untuk memperbaharui identitas kita. Yang tadinya kita telah kehilangan. Roma katakan manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Kristus bangkit untuk memperbaharui kembali identitas kita. Bahwa kita adalah ahli waris kerajaan surga. Dikembalikan lagi tuh alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus, jalan kebenaran. Dan untuk bisa identitas kita baru, saudara, buktinya adalah dari terbelenggu dari dosa menjadi merdeka. Amin. Merdeka. Yang tadinya suka marah-marah, akhirnya penuh dengan belas kasihan. Yang biasanya tadi ngutang, gak bayar utang, jadi bayar utang. Itu identitas baru, amin. Kayaknya banyak yang amin ini. Bayar utangnya ya, saudara. Yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus katakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi harus di dalam Kristus dulu ini. Daniel berkata 3 kali dalam sehari aku menghadap Yerusalem untuk berdoa. Dia adalah kerja di pemerintahan, sibuk, capek, berat. Tapi untuk Tuhan, dia berikan waktunya untuk Tuhan. Ini adalah gambaran orang yang ada di dalam Kristus. Jadi jangan katakan, aku sibuk, gak sempat. Ibadah ibadah doa malam. Tadi ada doa puasa, doa malam gitu ya. Mana sempat, saudara. Daniel aja memberikan waktunya 3 kali loh sehari.
Jadi waktu 3 kali sehari dibuang ke gua singa, dia happy-happy aja. Kita baru ada masalah sedikit aja langsung seolah-olah dunia runtuh. Jadi kekuatan kita sesungguhnya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada seorang ibu punya anak polisi. Anaknya bilang begini, "Pak, aku pengen pindah lah. Sebagai polisi aku nggak naik-naik jabatanku. Dan gajiku kecil. Kebetulan teman-temanku pada pindah di bagian narkoba." Datang mamanya, "Jangan nak, bahaya." Bertahun-tahun terus teman-temannya ini yang di bagian narkoba sukses. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, saudara. Tapi mamanya bilang, "Kau tetap di situ. Kalau Tuhan bilang di situ, jangan kau pindah." Doakan ya Pak Pendeta, gitu. Saya doakan. Kebetulan dia bertugas di Batam, Tambunan marganya. Tahun lalu temannya yang 9 orang ini pakai baju orange. Haleluya. Selamat. Ini si Tambunan. Datang ibunya bilang, "Toho kan udokoni tetap setia di situ. Jangan karena kau lihat orang lebih sukses dari padahal pangkatmu sama." Langsung Pak polisi ini, "Iya Inang, mulai sekarang aku benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh, sekalipun di sini." Jadi sudah kasih nama Tuhan, identitas itu penting. Kalau memang begitu, Paulus katakan cukuplah. Makan, ada pakaian, ada makanan, cukuplah. Yang penting jujur, amin. Setia, itu bukti bahwa dia ada di dalam Kristus. Jadi waktu Lebaran, saya diundang ke sana. Terima kasih Pak Pendeta doanya ini. Berapa tahun yang lalu ada rumah di Batam, dia mau jual. "Oh jangan dijual, saudara. Dan tanah juga agak luas, jangan dijual." Ketika Singapura mengalami krisis, saudara, orang Singapura belanjanya ke Batam. Saudara, jadi dibangunlah kembali rumah itu dan dibangun kos-kosan eksklusif. Jadi saya diundang waktu Lebaran ke sana untuk membuka gedung itu, saudara. Dia katakan, "Waduh, kalau enggak, untuk Pak Pendeta bilang jangan dijual ini." 2018. Sekarang, saudara yang kasih nama Tuhan, tempatnya bagus dan lingkungan di situ juga maju pesat. Yang tadinya rumah biasa akhirnya datang orang untuk dibuat Indomaret. Karena apa saudara? Karena didoakan. Setia terus dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini adalah ciri-ciri bahwa ketika identitas kita diperbaharui hari demi hari, Tuhan kita bertanggung jawab. Amin. Yang dulu mungkin kita anggap rugi, saudara, tapi sekarang menjadi keuntungan bagi kita kalau kita di dalam Kristus Yesus. Jadi penjelasan daripada ayat 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ini katakan menegaskan bahwa saat kita menerima Kristus, kita tidak lagi terikat oleh dosa dan masa lalu yang menyakitkan. Kita terlepas dan bebas. Saya lihat warga binaan yang serius mengikut Tuhan, seberat apapun dia, hukumannya saudara, tapi begitu dia bebas, ada pertolongan Tuhan. Ada seorang warga binaan dari Sarawak namanya Michael. Saudara yang kasih nama Tuhan. Dia bilang ke kami, "Nggak lama lagi saya bebas, Pak Pendeta, bagaimana ini? Percaya nggak kamu sama firman Tuhan?" Percaya. Akhirnya
Waktu ada pembaptisan, kita baptis dia. Waktu kita baptis, saudara, begitu diangkat langsung dia bahasa roh. Baru kali ini sejarah, saudara yang sudah langsung bahasa roh dia. Bulan Juli tahun lalu dibaptis, saudara. November tahun lalu dia pulang ke Sarawak. 3 hari dia ada di Sarawak, di Kota Miri. Saya pernah di pelayanan di Kota Miri itu. Langsung dia WA, Pak, puji Tuhan, benar kata Bapak, saya melamar pekerjaan Pak kemarin dan diterima hari ini. Luar biasa. Karena apa, saudara? Bicara tentang tinggal di dalam Kristus, tidak ada lagi keterikatan masa lalu. Kita bebas. Tadi pujian awal tadi, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Orang yang di dalam Kristus pasti menerima aliran-aliran surgawi. Amin. Orang yang di dalam Kristus pasti waktu menyembah, baik secara umum ataupun pribadi, pasti sejam 2 jam nggak terasa. Nggak terasa, saudara. Karena apa? Di dalam Kristus. Kalau sekarang kan pengennya ibadah itu cepat-cepat gitu. Saking cepat-cepatnya sampai ada gereja 1 jam saja. Haleluya. Cepat-cepat gitu. Padahal saya juga pelayanan, Pak, nanti khotbahnya 20 menit ya gitu. 20 menit mau ngomong apa ini? Perkenalan aja udah 10 menit. Apalagi kita orang Batak kan paling suka ngomong. Bukan nama aja yang disebut. Sampai kakek nenek pun nanti disebut. Asalnya dari mana, itu aja pun nanti udah 5 menit. Makanya hari ini saya mau lama-lama ini khotbah. Ada haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih nama Tuhan. Jadi kebangkitan Kristus memutuskan mata rantai dosa yang selama ini mengikat kita, menjadikan kita ciptaan baru. Jadi udah beda hidup kita, bro. Haleluya. Beda lah, yang namanya lama sama baru kan beda. Baju lama sama baju baru kan beda. Dari yang terbelenggu menjadi merdeka. Identitas kita yang lama, kita sebagai budak dosa, digantikan dengan status baru sebagai anak Allah yang dikasihi. Amin. Makanya kalau Paskah itu kan lagunya anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Dari tersinggung, marah, emosi, egois. Tuh, sembuh dari situ. Jadi menyembuhkan itu bukan bicara penyakit aja, enggak. Sembuh dari keegoisan. Mengasihani diri sendiri, itu egois itu. Nah, di dalam Kristus, semua itu bisa disembuhkan. Amin. Orang yang di dalam Kristus pasti jarang sakit. Aminnya 2-3 orang. Haleluya. Karena apa? Dia menyembuhkan, dia juga menyucikan, jadi bersih. Sampai ada itu sabun pembersih total. Sabun pembersih gitu. Udah dah. Tapi kalau di tangan pedas. Haleluya. Jadi kalau Tuhan itu menyembuhkan, menyucikan. Kalau itu terjadi dalam diri kita, aduh, saya percayalah kita ini adalah orang-orang pemberani.
memberitakan Injil Tuhan. Amin. Saudara yang kasih nama Tuhan. Apalagi dengan teknologi yang canggih sekarang ini, bukan mulut lagi yang bicara ini. Wah, dulu kan pakai omongan, apa kau, kalau sekarang ini. Ketik langsung, gak suka dia langsung. Tapi kalau di dalam Kristus pasti ketikannya, haleluya, terima kasih. Dihina di medsos, puji Tuhan, TYM. Amin. Itu perbedaannya kalau di dalam Kristus. Jadi jangan pula sama. Masuk kau gereja berlumpur-lumpur, pulang gereja kau berdebu-debu, tetap sama. Enggak ada perubahan. Jadi ngapain ke gereja? Buang-buang waktu. Jadi istilah kata di dalam Kristus Yesus, kita tidak lagi terikat yang namanya dosa masa lalu. Digantikan dengan status baru sebagai anak-anak Allah yang dikasihi Tuhan. Jadi ada transformasi total, baik hati, pikiran, maupun hidup kita. Ketika saya di Batam, kan ada acara. Oh, acara peresmian aja buka ini gedung untuk kos-kosan dan rumah. Diundanglah hala-hala hita semua di daerah di situ diundang. Saudara, dibikinlah ibadah. Kebetulan saya pemimpin pujiannya kan. Saya suruh tepuk tangan, kagak ada yang tepuk tangan. Padahal kan orang Batak semua kan, pintar nyanyi, saudara. Waktu nyanyi cepat-cepat, dalam Yesus, sampai saya bawa lagi, marolopo, lotondiki, tetap juga kaku, saudara. Tapi begitu acara ibadah selesai, mulai acara sawer-saweran. Kebetulan yang punya rumah dikeluarin tuh depok uang yang warna merah. Lagunya apa, saudara? Jamila Jamila. Nah, waktu lagu Jamila Jamila itu, saudara, ditambah sawer-sawer, wah, gitu. Tapi waktu ibadah tadi disuruh aja angkat tangan, nggak mau. Slow gitu, marolopo, lotendikin, nah gitu. Tapi begitu anak Medan, gitu, langsung gitu. Ya! Apalagi ditambah lagi sawer-saweran gitu. Kelihatan identitasnya. Saudara, jarang di dalam Kristus. Dalam Kristusnya cuma hari Minggu. Saudara, ada yang kayak gitu di sini? Ada dulu yang merah-merah baru. Tuhan Allah kita bertata. Terus katanya mau masuk surga. Wah, gak bisa kau. Gak bisa kawan, gak bisa kayak gitu. Makanya saya bilang saya punya rumah. Ya aku pun heran katanya gitu. Udah yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Ini akhir zaman. Jadi kita harus punya identitas yang baru dan jelas. Karena kita punya tujuan. Tuhan memperbaharui hidup kita itu ada tujuannya. Amin. Tujuannya itu supaya sama-sama nanti di sana. Jadi ada transformasi total baik hati, pikiran maupun hidup kita. Jangan biarkan masa lalu yang penuh kegagalan, rasa bersalah atau trauma menguasai hidup kita. Percayalah bahwa di dalam Kristus identitasmu sudah diperbaharui dan dipanggil untuk hidup kudus dalam kebebasan, merdeka. Haleluya. Merdeka dari TKI itu, saudara. Tersinggung, kecewa, iri hati. Kalau itu bebas dari itu, saudara, pasti kita jarang sakit. Udah yang kasih nama Tuhan. Yang kedua, Kristus bangkit yang pertama tadi untuk memperbaharui identitas. Yang kedua, Kristus bangkit untuk memperbaharui karakter kita.
Saudara yang kasih nama Tuhan, mau saudara korban apapun untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, mau ibadah 7 kali seminggu pun saudara, kalau tidak ada perubahan dalam karakter. Karena karakter inilah yang akan membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Karakter yang baik. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Suratan Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Nah ini. Mulailah saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Kristus bangkit untuk memperbaharui karakter kita. Kalau karakter kita sudah diperbaharui Bapak Ibu, kita bisa mengampuni. Amin. Melupakan. Kata Gus Dur begini, aku sih bisa mengampuni, tapi tidak bisa melupakan. Haleluya. Sering kasih nama Tuhan. Mulailah mengampuni dirimu sendiri karena pengampunan Kristus sudah membebaskan kita. Tuhan Yesus bangkit untuk mengampuni kita. Karena apa saudara? Karena Tuhan ingin memperbaharui karakter kita. Karakter di dalam Kristus Yesus. Kamu tidak sama dengan orang dunia ini. Dalam Kolose katakan berakarlah di dalam Kristus. Jadilah orang arif, jadilah orang bijaksana. Karena hari-hari ini semakin jahat. Dan penuhlah dengan Roh Kudus. Karena kalau karakter kita sudah diperbaharui Bapak Ibu, maka kita akan menjadi terang, maka kita akan menjadi berkat. Dimanapun saja kita berada. Tidak ada yang terlalu hancur untuk diperbaiki oleh kasih Kristus. Semua diperbaiki. Masa lalu yang pahit, masa lalu yang kelam. Mungkin membuat karakter kita juga terpuruk. Susah untuk dipulihkan. Tapi Paulus katakan tadi, siapa yang ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Jadi ini. Jadi Kristus bangkit itu untuk memperbaharui karakter kita. Di mana saja kita berteman, bergaul, di tempat pasti senang orang. Kalau nggak ada lu nggak rame bro, gitu. Kalau ada acara, wah, saya pengen lu ada di sini bro. Gitu. Karena kehadiran kita menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Ini adalah salah satu karakter. Dan Tuhan ingin karakter anak-anak Tuhan itu seperti itu, saudara. Seperti Kristus. Punya kasih, mengampuni, saudara yang kasih nama Tuhan. Jadi ayat ini menegaskan bahwa sebagai ciptaan baru, kita bukan hanya menerima pengampunan, tapi juga dipanggil untuk meneladani Kristus. Makanya Yesus katakan, ikutlah aku. Kuk yang kupasang itu ringan. Ikutlah aku. Karena kalau kita mengikut Kristus, maka hari demi hari karakter kita ini diperbaharui hari demi hari. Ada orang bilang, biasalah bro, manusia kan ada kekurangannya. Kita selalu pakai kata-kata itu, saudara, ketika kita sudah melakukan kesalahan. Sesungguhnya kalau kita ada di dalam Kristus, ada peningkatan ini dalam berkarakter, saudara. Sehingga dimanapun saja kita berada, kita menjadi berkat bagi orang. Kebangkitan Kristus memanggil kita untuk meneladani kasih dan pengampunannya. Sehingga hidup kita menjadi cermin nyata
dari damai sejahtera Allah. Paulus katakan kamu adalah suratan Kristus yang dibaca oleh orang. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan tetap tinggal di dalam Kristus apapun keadaannya. Apapun situasinya, tetap di dalam Kristus. Karena Tuhan ingin bahwa kebangkitan Kristus yang memperbaharui karakter kita, situasi apapun. Jangan waktu diberkati aja bahwa kelihatan, oh kita karakter Kristusnya kelihatan nih. Senang, bahagia, sukacita karena menikmati berkat Tuhan. Tapi ketika di dalam keadaan kondisi di lembah kekelaman, apakah karakter Kristus itu tetap ada atau tidak? Mungkin saya pernah bersaksikan di tempat ini berapa waktu yang lalu ketika polisi menangkap saya, saudara. Dikasih nama Tuhan. Saya dibawa ke Kapolsek Tebet, Jakarta Selatan, jam 8 malam. Saya diinterogasi sampai jam 1 pagi. Ketika itu terjadi, apakah karakter Kristus itu tetap semula atau berubah? Gitu. Karena tetangga saya kehilangan emas, dia menuduh saya, saudara. Mencuri emas 110 gram kalung. Sehingga saya dilaporkan ke polisi. Saya dibawa 3 polisi. Pada waktu itu saya sudah pelayanan di penjara. Waktu saya dalam perjalanan dibawa polisi, yang saya pikirkan kalau malam ini saya jadi tersangka. Saya dimasukkan di rutan Salemba. Apa kata warga binaan yang saya layani itu? Itu yang kupikirkan, saudara. Karena di dalam penjara itu saya khotbah, bertobat kau, bertobat kau. Tiba-tiba saya masuk. Yang kupikirkan itu, saudara. Sampai aku migrain sebelah. Saudara. Padahal kan bukannya bapak yang memfitnahku itu yang kupikirkan. Justru warga binaan itu yang kupikirkan. Jadi ketika itu terjadi, apakah karakter Kristus itu masih ada? Apakah kita langsung telepon nih, saudara yang punya pejabat? Saya punya teman, anak buah Hercules. Dia pendeta, tapi tangan kanannya Hercules. Dia bilang, Aldi, kalau kau ada yang gagu-gagu, tanya kita, biar kita hajar. Gitu. Awal-awal kaget, saya pikir begini, pendeta. Karena kalau kita dari kampung itu ya, pendeta itu kan dia memberitakan Injil gitu-gitu. Tapi ternyata ada pendeta kayak karakter preman gitu. Tapi saya nggak lapor ke dia. Dan saya tidak pernah berhubungan, berkomunikasi masalah dengan polisi baru kali itu. Dari jam 8 malam sampai jam 1 pagi. Itu aja diulang-ulang Pak polisi itu gitu. Ini jam kau di mana, ini di mana, ini di mana. Kan sudah saya ceritakan Pak. Kembali lagi dari awal. Apakah karakter Kristus itu masih ada ketika difitnah? Atau kita langsung ambil parang balas? Makanya Kristus bangkit untuk memperbaharui karakter kita. Jadi ketika karakter kita diperbaharui, mungkin dulu belum diperbaharui, kita suka membalas. Tapi begitu diperbaharui, ada orang yang macam sama kita, ampuni dia Tuhan. Gak ada amin, ini diem aja. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Apa mungkin saya terlalu lama ini khotbah ya? Lanjut ya. Oh puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Karena masih ada lagi puluhan ayat. Saudara, akhirnya selesai. Waktu saya berdoa, Roh Kudus bilang ampuni dia. Tapi begitu saya buka mata, saya lihat bapak itu, emosi lagi saya. Akhirnya polisi bilang, udah kamu pulang dulu Pak. Nanti berkas-berkas kalau ada ini kita panggil lagi. Pulang saya.
Itu momennya pas besoknya itu hari kebangkitan, hari kenaikan Tuhan Yesus. Udah, dan saya mau pelayanan. Bagaimana saya pelayanan? Hatiku terluka. Saudara, dituduh, difitnah. Waktu saya dibawa polisi itu kan banyak orang. Ada tukang bakso, ada tukang nasi goreng, saudara. Itu langganan-langganan saya. Mereka kan pasti tanya, ada apa itu Pak? Tentu kan cerita kan orang. Firman Tuhan katakan nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Nah waktu itu udah ada nama baik lagi. Nama baik enggak, hancur. Gara-gara tetangga. Tapi firman Tuhan katakan ampuni dia. Sampai di rumah saya merenung dan saya tidak telepon siapapun, keluarga enggak. Orang tuaku juga enggak, orang tuaku pendeta. Tapi keduanya udah almarhum. Bapak saya waktu mau menghembuskan napasnya terakhir, kirain dia mau ninggalin apa-apa. Dia bilang gini, pergilah ke seluruh dunia beritakan Injil. Itu warisan terakhir yang diberikan kepada saya. Kirain ada tempat penyimpanan uangnya di mana gitu. Habis itu dia meninggal. Ya itu singkat aja ya. Saya nyanyi, lagi terluka, sedih, hancur, ngebayangin wajah tetangga. Orang kalau sakit hati, bukan yang dibayangi itu bukan masalahnya ya, wajah orang itu. Yang rugi kan kita. Jadi Tuhan itu pengen memperbaharui. Akhirnya udah cari, waktu itu lagu yang paling sedih-sedih, tapi lagu rohani ya Bapak Ibu. Jangan pula nanti pas sedih nyanyinya lagu dunia gitu. Dan waktu itu ada lagu Bapa Sentuh Hatiku. Wah, saya nyanyi itu, tapi masih sakit. Nggak ada itu sentuh-sentuhan dari Bapa. Akhirnya saya ingat waktu Yesus disalib, Yesus bilang, Bapa mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada waktu itu Yesus sedang menanggung dosa manusia. Jadi Bapa diem aja. Waktu aku nyanyi berulang-ulang, nggak ada hadirat Tuhan. Karena apa? Karena masih ada kebencian kepada wajah tetangga itu. Pagi-pagi jam 6, Bapak itu datang lagi. Jangankan mau ketemu saudara, mendengarkan suaranya aja aku nggak mau. Itu kalau orang yang sakit hati. Akhirnya saya buka pintu, saya bilang, ada apa Pak? Boleh saya bicara Pak Aldi? Oh boleh. Cuman dalam hati, dari kemarin kau udah ngomongin gua. Akhirnya, begini Pak. Iya apa Pak? Saya minta maaf karena saya telah menuduh Bapak. Maukah Pak Aldi memaafkan saya? Nggak lama saudara, kayaknya 2 detik, 3 detik itu langsung saya peluk dia. Saya maafkan Bapak. Waktu kita pelukan, barulah lagu Bapa Sentuh Hatiku itu mengalir saudara. Haleluya. Ternyata saudara, kalau kamu sakit hati, nggak ada hadirat Tuhan. Apapun itu, amin. Pemimpin pujian kalau sakit hati, bagus pun suaranya, nggak ada hadirat Tuhan. Pemusik, singer, semua pelayan Tuhan, kalau masih ada sakit hati, nggak ada hadirat Tuhan. Ternyata pelukan itu membuat aku baru menikmati yang namanya Bapa Sentuh Hatiku. Baru saudara sejak itu mulai datang karya Tuhan luar biasa. Saudara, karakter harus diperbaharui. Amin. Karena dengan karakter itu kalau diperbaharui kita bisa mengampuni. Kita bisa melupakan.
Dan kita juga bisa berkorban untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Jadi jadikan setiap interaksi sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih Kristus. Sehingga orang lain dapat melihat Kristus yang hidup dalam hidup kita. Amin. Saudara yang kasih nama Tuhan. Diperhatikan atau tidak diperhatikan, kerjakan saja. Ada bilang teman saya, Aldi kenapa lo pelayanan di penjara? Bertahun-tahun sampai 16 tahun, 17 tahun. Padahal kamu punya potensi pelayanan di sini, di sini, di sini. Tapi Tuhan mengajak saya untuk pelayanan ke situ. Dan banyak orang-orang yang dilupakan, saudara. Karena banyak saudara warga binaan itu yang sudah dilupakan oleh keluarganya. Dia sakit dan meninggal di dalam. Kita hubungi keluarganya nggak ada, nggak mau datang, nggak mau nerima. Itu manusia, saudara. Akhirnya kita urus, baik itu peti matinya, tempat kuburannya, itu paling sering itu di Tangerang tuh, di Lapas Pemuda Tangerang, saudara. Dan banyak sekali. Suatu kali saya ngobrol dengan Jonathan Friksi ya, yang artis itu. Saya bilang, bro ayo ibadah. Enggak. Ngapain ibadah-ibadah? Katanya gitu. Lah kamu tuh namamu Jonathan. Kalau enggak gini aja yuk kita doa kalau kamu enggak ibadah. Jangan paksa-paksa saya berdoa. Katanya. Maksudku ya kalau dia nggak mau saya ajak ke ibadah, doa di situ aja gitu. Kalau nggak kita berdoa gitu. Kebetulan dia kan pakai baju orange ya. Ya kalau nggak mau berdoa, ya udah kita foto aja dulu. Oh sebentar Pak Pendeta, saya buka dulu baju orange saya ini. Nggak mau diajak. Kalau Steve Immanuel, itu mau saudara. Dia udah stres berat. Sampai dia bingung, mana ini Tuhan yang benar, saya kok nggak dapat pertolongan. Jadi waktu hari Jumat dia ke sana, saudara, ke sembahyang sana, hari Minggu dia ke gereja gitu. Akhirnya kita layani, kamu harus fokus. Dan fokus harus di dalam Kristus. Dan bagaimanapun nanti hidupmu, kamu menerima keselamatan yang dari Kristus. Akhirnya dia mau. Setiap ibadah dia ada, saudara. Dan udah bebas, dan dia kembali hidup menjadi anak Tuhan. Karakter, saudara. Jadi karakter itu penting. Jadi kebangkitan Kristus untuk memperbaharui karakter kita. Karakter kita itu dilihat dari perkataan kita. Kalau kita berjanji, ketemu jam 1 siang. Kalau boleh datang 12:30. Ciri-ciri orang yang berkarakter Kristus begitu, saudara. Kalau boleh, jangan kita yang ditunggu. Kalau ada orang di dalam Kristus Yesus, kalau mau ibadah juga harus tepat waktu. Amin. Di sini ibadahnya jam berapa? Jam 10. Kurang 1/4 udah ada di gereja. Enggak ada yang bilang amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya yakin percaya banyak ini yang bekerja di kantor. Pernah terlambat enggak? Sering terlambat enggak? Enggak kan? Kalau boleh kita duluan. Supaya dipuji bos. Lah ini raja di atas segala raja. Dan kasih nama Tuhan. Waktu Paskah kemarin saya diundang khotbah di daerah Cikunir. Itu di lapangan, di taman, pakai tenda. Ibadah subuh Pak Pendeta, bisa nggak? Oh bisa. Saya pasang alarm di handphone gitu kan. Jam 4 pagi.
Jam 4 pagi. Waduh, itu pas pula itu jam-jam begitu saya bangun. Berarti kan dari Jakarta Selatan ke Cikunir perbatasan Bekasi sana minimal 2:30. Wah, saya berangkat 3:30 saya sudah datang. Belum ada siapa-siapa. Belum ada siapa-siapa. Panitia datang, wih, Pak Pendeta sudah datang. Langsung bangun semua, dibangunin semua di komplek itu. Jadi kalau karakter Kristus ada pada kita, firman Tuhan katakan kalau iya katakan i, kalau tidak katakan ti. Kalau bahasa Bataknya itu bagian akhirnya gitu, lo bisiani datang dari Sibolis katanya. Molo olo, dokema olo, molo daong, katakan daong. Lo bisiani katanya gitu. Datang dari Sibolis. Jadi orang berkarakter Kristus, kalau memang jumpa jam begini, tepat waktu. Amin. Ibadah jam 10, kurang 14, seperempat, datang. Udah penuh. Saya tadi datang nih, wah udah mulai jam 10 nih, terlambat ini, gak enak ini sama Pak Pendeta ini. Begitu masuk belum ada orang. Baru Pak Gembala gitu. Kemana ini semua jemaatnya? Apakah jemaat di sini rumahnya di Bekasi Legend sana? Saudara yang kasih nama Tuhan. Jadi karakter itu penting. Maliaki bilang, katakan ada perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah. Jadi ada perbedaannya. Kalau sama-samanya ngapain? Jadi saudara yang kasih nama Tuhan, di sini bagaimana kita harus menggunakan waktu, talenta, dan sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita, apakah sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Saya percaya ketika karakter itu sudah diperbaharui, saya percaya semua kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kalau makanya saudara yang kasih nama Tuhan, kita selalu ambil kutip ayat bahasa kata-kata di YouTube, di TikTok, begini saudara. Zaman sekarang itu kasih sudah menipis. Nggak mungkin orang lagi suka sama kita dekat-dekat. Itu karena kamu nggak mau mendekat. Saudara, haleluya. Kalau mereka nggak mau mendekat, kita yang mendekat. Amin. Kalau berkarakter Kristus itu, saudara yang kasih nama Tuhan, jangan mau ditraktir terus. Sesekali kita yang mentraktir. Amin. Orang yang berkarakter Kristus itu kalau ada yang mengundang makan, pikirkan makanan itu harus kubayar. Sekalipun bayar masing-masing. Amin. Jadi kalau diundang makan, pikirkan itu. Oh, enak nih ada undangan makan di Sarina. Di sana ada makanan enak. Begitu diundang kita lahap semua. Orang yang berkarakter Kristus harus punya pikiran. Oh, saya diundang makan. Tapi ingat, kita harus mempersiapkan juga. Karena apa? Kalau itu kita lakukan, saudara, undangan berikutnya kita diajak. Amin. Kan gak mungkin kita mau gratis terus. Terus kita ambil ayat, kasih semakin dingin. Kasih semakin dingin. Lah kamu yang gak mau berkorban. Dingin itu karena di luar Kristus. Kalau di dalam Kristus, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi orang yang rohnya menyala-nyala suka mentraktir. Amin. Wah, kalau yang ketawa ini berarti mulai nih rohnya ini digerakkan ini. Ketemuan kita ya Eda, ketemuan kita Le. Waduh, gitu. Jadi jangan selalu ambil ayat, kasih
kasih itu sudah semakin dingin. Karena kamu di luar Kristus. Kalau kita ada di dalam Kristus, wah, tadi kan lagu lebih dari pemenang, katanya. Menang tapi maunya ditraktir melulu. Oh, no, jangan gitu. Haleluya. Sesekali kitalah yang mentraktir. Tapi saya sering ditraktir oleh gembala di sini. Ikan rahan tuna, saudara ya. Sudah yang kasih nama Tuhan. Nah ini karakter Kristus. Selalu panas. Biarlah rohmu menyala-nyala. Tapi kalau mulai kerajinanmu mulai kendor, itu nih. Susah nih, diajak kerjasama. Susah. Saya baru pelayanan di Jogja. Ada seminggu. Baru Jumat kemarin pulang. Kita pelayanan ada 6 lapas di sana, tapi kita cuma dapat 3. Kita bekerja sama dengan Kemenak di sana, saudara. Waktu kita pelayanan di daerah Bantul, saudara yang kasih nama Tuhan itu, ya mereka bilang sendiri, wah Pak Pendeta tolong datanglah, jangan lama-lama. Kalau boleh datang lagi lah cepet, biar kita atur jadwal. Saudara. Karena mereka bilang, ini ibadahnya nggak seperti biasa. Ini udah di atas rata-rata katanya gitu. Saudara, dari pujiannya, dari firmannya, saudara. Dari firmannya gitu. Semangat nih. Warga binaan juga semangat ini. Tolong daftar lagi lah. Kapan? Kalau boleh cepat katanya. Wah, karena kita masih banyak lagi, saudara. Bulan Mei nanti kami ke Nusa Kambangan. Jadi jadikan hidupmu sebagai saksi hidup bahwa Kristus yang bangkit itu nyata dan mengubah dunia melalui tindakan kasih-Mu. Itu kalau karakter kita sudah diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Mulailah dengan hal kecil di lingkungan terdekat, baik keluarga, tetangga, rekan kerja, atau komunitas. Mulai. Tanda-tanda karakter diperbaharui. Saudara yang kasih nama Tuhan, mulai kita setia, mulai kita taat, mulai kita melakukan perkara-perkara yang kecil sekalipun, tapi kita mulai setia itu. Pertama, setia bangun pagi dan berdoa. Amin. Suka berdoa enggak setiap pagi? Amin. Puji Tuhan. Karena kalau saudara yang kasih nama Tuhan, bahwa ciri-ciri karakter yang diperbaharui adalah saudara menjadi berkat. Seperti saya katakan tadi, baik orang terdekat ataupun keluarga ataupun tetangga atau rekan kerja atau komunitas. Gereja bukanlah tempat untuk orang yang sempurna, melainkan rumah bagi mereka yang dipanggil menjadi alat penyembuhan dan menjadi berkat bagi dunia. Nah ini, gereja itu kita, saudara. Jadi kalau Roh Kudus, Tuhan itu tinggal di dalam kita, maka kita akan menjadi berkat, saudara, yang kasih nama Tuhan. Jadi bagaimana, saudara yang kasih nama Tuhan? Jadi kita harus serius nih. Kalau Tuhan Kristus bangkit memperbaharui kita, kita harus rela dan siap. Untuk memperbaharui tentu banyak hal yang harus dikikis, banyak hal yang harus dibuang. Kesenangan-kesenangan yang selama ini kita senang, saudara, harus dibuang itu. Supaya Kristus yang bangkit itu dengan leluasa dia mengubah hidup kita. Maka dengan demikian, maka Kristus akan dengan bebas bekerja dalam diri kita dan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Sadarilah bahwa di dalam Yesus Kristus kita menjadi ciptaan baru. Nah ini saudara yang kasih nama Tuhan. Berikutnya, kalau yang pertama tadi Kristus bangkit untuk memperbaharui identitas kita, dan yang kedua Kristus bangkit untuk memperbaharui karakter kita, dan yang ketiga Kristus bangkit untuk membaharui
tujuan hidup kita. Jadi, kalau Kristus bangkit untuk memperbaharui tujuan hidup kita, berarti Tuhan ingin anak-anaknya itu mempunyai iman dan tujuan hidup. Makanya ada lagu lama katakan, Tuhan kaulah harapanku. Jadi setiap orang yang punya harapan pasti adalah orang yang bergerak maju. Amin. Tidak putus asa. Baru-baru ini kalau saudara tahu tempat doa Salomo yang ada di Depok, mungkin pernah dengar namanya TDRP. Baru-baru ini saudara ada yang bunuh diri di situ. Ya, saudara. Seorang security, dia security HKBP. Makanya yang punya GBI Kamboja yang ada di Depok itu bilang gini, yang bunuh diri itu bukan anggota kita, tapi security dari gereja HKBP. Jadi saudara yang kasih nama Tuhan, yang tadinya banyak orang suka doa di gua-gua itu, jadi nggak mau berdoa di situ, karena di bawah itu dekat Sungai Ciliwung itu, di situ tempat bapak itu bunuh diri. Yuk doa semalaman di TDRP gitu, pada nggak mau lagi ke bawah, doa pribadi-pribadi karena ada orang yang bunuh diri. Entah bagaimana perasaan bapak itu, padahal dia ada di taman doa. Harusnya dia punya masalah seberat apapun ya berdoa aja. Namanya juga udah Gua Salomo, tempat doa, saudara ya. Tapi ya mungkin dia begini, kalau mati di sini aku langsung ke sorga kali ya gitu. Perlu pengajaran yang sehat itu. Udah yang kasih nama Tuhan. Jadi heboh. Tapi cepat diselesaikan dan ditutup. Sehingga tidak menyebar kemana-mana. Jadi ini saudara, kalau nggak punya tujuan hidup, bawaannya itu stres. Tujuan hidup kita adalah masuk kerajaan sorga. Amin. Masuk kerajaan sorga. Jadi Kristus bangkit untuk memperbaharui tujuan hidup kita. Dari mencari keuntungan pribadi, tapi akhirnya menjadi berkat bagi sesama. Itu tujuan. Jadi kalau saudara yang kasih nama Tuhan, jadi kalau tujuan itu jangan hanya untuk mencari keuntungan diri terus, tapi menjadi berkat bagi sesama. Jadilah terang, jadilah garam bagi sesama. Garam itu enggak, saudara yang kasih nama Tuhan, kalau sudah dicampurkan di air, digulai, dia enggak kelihatan. Tapi setiap orang yang makan bisa merasakan garamnya. Aku enggak ikutlah acara-acara pelayanan itu, aku enggak ikut, tapi aku memberkati pelayanan itu. Nah gitu saudara. Minta noreknya dong. Nah itu garam. Amin. Aku enggak ikut acara-acara itu, tapi aku membantu aja dalam dana. Itu garam saudara. Tapi kalau enggak ada tujuan hidup, aku panitia. Langsung menyodorkan diri dia. Aku panitia, aku yang bagus ini. Kalau enggak aku yang ngatur, enggak jalan ini acara. Saudara, itu kepentingan diri sendiri. Tujuan hidup. Yesus bangkit untuk memperbaharui tujuan hidup supaya hidup kita ini menjadi berkat. Amin. Menjadi berkat, menjadi terang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi penjelasannya Bapak Ibu, kebangkitan Kristus untuk memperbaharui tujuan kita, kebangkitan Kristus memberi kita tujuan baru. Bukan sekedar hidup untuk diri sendiri, tetapi menjadi berkat bagi sesama. Kita dipanggil menjadi utusan Kristus yang membawa pengharapan, perdamaian, dan kasih bagi sesama. Itu tujuan atas kebangkitan Kristus memperbaharui tujuan hidup kita. Ada saya kenal seorang jaksa, apalagi jaksa sekarang ini kan sedang
sorot ya, karena ada kejaksaan di Tanah Karo, saudara, Amsal Sitepu, ya saudara ya. Teman saya dia ada di Nganjuk, seorang jaksa. Dia tiba-tiba merasa ketakutan dan jantungnya itu detaknya itu cepat gitu. Padahal dia pimpinan. Katanya kalau upacara gitu, dia melihat anggotanya itu dia ketakutan. Seperti ketakutan. Ada apa ini? Jadi waktu dia mengalami itu saudara, dia beli wine. Dia beli wine 1 dos. Itu wine-nya itu mahal. Jadi katanya sebelum melakukan upacara pagi-pagi, dia minum wine dulu katanya, supaya berani. Tapi begitu acara selesai kembali lagi tuh takut. Akhirnya dia lapor ke orang tuanya panggil kita. Pak Pendeta, doakan dulu anakku, jaksa. Dia mengalami ketakutan di tempat tugasnya. Akhirnya kita datang ke Surabaya, saudara. Dan kita ngobrol semalaman dengan abang jaksa ini. Dia cerita semua dan cerita. Akhirnya kita berdoa. Dan saudara yang kasih nama Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan. Dan dia buang semua wine-nya itu. Saya buang wine, saya buka semua wine saya ini, saya buang ke toilet. Saudara yang kasih nama Tuhan. Dan kamu harus tinggalkan itu. Kekuatanmu ada di dalam Kristus. Kekuatan kita ada di dalam Yesus, bukan di dalam wine. Dan kamu ditempatkan sebagai pimpinan, itu adalah berkat untuk kamu. Dan kamu ada di dalam Kristus. Dan hadapi itu dengan iman. Saudara, akhirnya dia pulih. Saudara yang kasih nama Tuhan, berapa bulan kemudian terjadi mutasi. Kebetulan dia punya istri, anak-anak tinggal di Surabaya. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan aku ingin kalau memang aku dipindahkan, aku mau yang dekat-dekat. Gak mau jauh. Dan kemarin ke Jogja, saya mampir. Ternyata dia dipindahkan ke Sragen. Jogja, Sragen 1,5 jam, ada tol baru. Dan kita ketemu. Itu berkat luar biasa karena kamu benar-benar meninggalkan apa yang kamu buat waktu itu. Dan sekarang kamu dipindahkan ke Sragen, sangat dekat dengan Surabaya. Sedangkan teman-temanmu ke NTT, ke Papua, saudara ya, dipindahkan. Iya, tadinya saya sudah bergumul Pak Pendeta, katanya, tolong Tuhan aku gak mau dipindahkan jauh. Dan Tuhan mendengarkan doa saya. Itu juga adalah pertolongan Tuhan. Jadi kita kemarin doa di Sragen, di kantor kejaksaan itu, saudara. Ingat, kejaksaan sekarang sedang disorot oleh pemerintah. Kamu bertahan terus dalam Kristus. Jadi tujuan Kristus bangkit untuk memperbaharui tujuan hidup kita itu, supaya tujuan kita itu bisa menjadi berkat bagi sesama, bagi banyak orang, saudara. Jadi tujuan hidup kita itu bukan saja mau berkat terus, saudara, tidak. Tapi tujuan hidup kita itu bagaimana Tuhan disenangkan, bagaimana Tuhan dimuliakan dan diagungkan lewat hidup kita. Jadilah pribadi yang aktif, saudara, bukan hanya menerima, tapi aktif dalam memberi. Jadi jawaban bagi doa dan kebutuhan bagi sesama. Jadi bagaimana kamu menggunakan waktu di masa-masa sekarang ini? Mari kita pergunakan waktu, talenta, dan sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah sudah menjadi berkat bagi orang lain atau tidak? Tapi saya percaya ketika 3 hal ini sudah diperbaharui dalam diri kita. Yang pertama adalah identitas kita. Yang kedua adalah karakter kita. Yang ketiga adalah tujuan hidup kita. Ketiga hal ini diperbaharui dalam kebangkitan Kristus di bulan Paskah ini. Saya yakin dan percaya semua kita di sini pasti menjadi berkat bagi sesama. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri yuk. Kita naikkan pujian yang girang-girang. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan.
kan lagu ini? Amin. Pasti tahu ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Katakan, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Hey, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, amin. Haleluya. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Lagi, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Lagi, nama Yesus, Yesus, Yesus lagi. Di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Nama Yesus, nama di atas segalanya. Nama yang memulihkan, nama yang menyembuhkan, nama yang memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kristus mati, Kristus bangkit untuk memperbaharui identitas kami. Kristus bangkit untuk memperbaharui karakter kami. Kristus bangkit untuk memperbaharui tujuan hidup kami. Bahwa tujuan umat Tuhan adalah untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Karena tujuanmu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bangkitkan iman kami, bangkitkan roh kami ya Tuhan. Sehingga roh kami menyala-nyala dan semakin giat dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Di masa-masa sekarang ini, waktunya sudah sangat dekat, waktunya sudah sangat singkat. Persiapkan diri kita untuk menerima berkat keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Barang siapa yang tinggal di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala penyakit apapun yang ada dalam tubuh, Kristus bangkit menyembuhkan dalam nama Yesus. Dalam usaha yang sedang lemah, Kristus bangkit memberikan Tuhan kemenangan. Sehingga usaha maju, usaha bangkit di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan, Kristus bangkit dapat memberi kau pekerjaan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bangkitlah anak muda. Percayalah Yesus menjadi jawaban. Percayalah Yesus menjadi penopang hidupmu. Dia tidak pernah tinggalkan kita.
kasih-Nya, kuasa-Nya selalu nyata bagi kita semua. Selama kita bernapas, selama kita hidup di dunia ini, berikan hidupmu, hatimu, rohmu kepada Tuhan, agar Dia bergerak dengan leluasa dalam diri kita, sehingga kekuatan, sukacita, damai, sejahtera akan kita alami hari demi hari. Dunia boleh bergoncang, tapi Kristus memberikan kekuatan dan keteguhan dalam diri kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Yesus. Yang diberkati bersama katakan